Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang benar-benar membuat seseorang semakin berharga seiring bertambahnya usia? Bukan kekayaan, status, atau keberuntungan, melainkan kualitas pribadi yang memberi dampak nyata bagi orang lain. Setelah usia 65, ada 6 kualitas luar biasa yang jika dipelihara, bisa menjadikan Anda sosok yang dihormati, dicintai, dan tak tergantikan. Sayangnya, banyak orang justru mengabaikannya. Dalam video ini, kita akan membahas 6 hal yang bisa membuat Anda lebih dihargai dan memberi makna lebih dalam hidup, tanpa bergantung pada penampilan atau pencapaian materi. Kabar baiknya, kualitas ini bisa dikembangkan kapan saja, di usia berapapun. Jika Anda merasa mulai kehilangan arah atau ingin tetap memiliki tujuan dan martabat di usia senja, video ini sangat cocok untuk Anda. Jadi, pastikan Anda sudah berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini, menuju pribadi yang lebih berarti dan dihargai. Nomor 1. Kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Ketika kita berbicara tentang kualitas yang membuat seseorang semakin berharga seiring bertambahnya usia, ketenangan yang mendalam adalah salah satu yang paling berharga. Orang yang mampu membawa kedamaian ke dalam ruangan, yang bisa menenangkan orang di sekitarnya tanpa harus berkata banyak, adalah sosok yang sangat dihargai. Ketenangan semacam ini bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi lebih kepada memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang penting, kesabaran untuk melepaskan hal-hal kecil yang mengganggu, dan kemampuan untuk tetap teguh saat hidup memberikan tantangan. Seiring bertambahnya usia, kita pasti mengalami banyak hal. Kehilangan, perubahan, dan kesulitan yang datang tanpa diduga. Banyak orang bisa merasa pahit atau cemas menghadapi ini semua. Tetapi mereka yang menjadi sosok yang benar-benar berharga adalah mereka yang belajar untuk tetap tenang, yang tidak panik dengan ketidaknyamanan kecil, yang tidak membiarkan perbedaan pendapat berubah menjadi perkelahian, dan yang tahu kapan harus bertindak dengan bijak, serta kapan harus melepaskan. Ketenangan seperti ini bukan tentang menjadi pasif atau menghindari masalah, melainkan tentang mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Ini tentang memilih untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak akan berarti dalam waktu setahun. Ini tentang memiliki kekuatan untuk tetap tenang ketika orang lain mungkin kewalahan. Orang yang lebih tua yang dihormati adalah mereka yang tidak membiarkan emosi mengendalikan mereka. Mereka berhenti sejenak untuk berpikir sebelum bereaksi. Mereka mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dan mereka sadar bahwa kebanyakan perdebatan tidak sepadan. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak penting. Mereka tidak membiarkan frustrasi mengendalikan suasana hati mereka. Dan inilah yang membuatnya luar biasa. Ketenangan ini bukan hanya membuat orang lain menghormati Anda, tetapi juga membuat hidup Anda sendiri lebih bermakna. Dengan ketenangan, kita mengurangi stres, memperkuat hubungan, dan lebih mudah fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan. Jika Anda pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki ketenangan seperti ini, Anda tahu betapa kuatnya itu. Dan jika Anda mengembangkannya dalam diri Anda akan menjadi seseorang yang diam-diam lebih berharga daripada emas, bukan karena harta atau prestasi, tetapi karena kedamaian yang Anda bawa ke dalam hidup orang-orang di sekitar Anda. Nomor 2. Rasa ingin tahu yang tak pernah pudar. Seiring bertambahnya usia, banyak orang cenderung merasa puas dengan rutinitas dan berhenti mencari pengalaman baru. Namun, kualitas yang membuat seseorang tetap berharga seiring waktu adalah rasa ingin tahu yang tak pernah pudar. Mereka yang selalu terbuka untuk belajar hal baru, mencoba hal-hal yang belum pernah mereka coba, dan bertanya lebih banyak, akan terus merasa hidup dan relevan. Rasa ingin tahu ini tidak hanya mempertajam pikiran, tetapi juga menjaga semangat tetap hidup, memberikan energi untuk terus berkembang, dan melawan rasa bosan yang bisa datang seiring berjalannya waktu. Tidak hanya itu, rasa ingin tahu juga membantu kita tetap terhubung dengan dunia sekitar. Orang yang terus bertanya dan mengeksplorasi ide-ide baru, baik dalam percakapan, buku, atau pengalaman, adalah orang yang selalu menarik untuk diajak bicara. Mereka tidak terjebak dalam pandangan sempit atau menolak perubahan, tetapi justru merangkulnya.
Ketika kita terbuka untuk belajar dari orang lain dan dunia sekitar kita, kita juga lebih mampu menciptakan hubungan yang lebih dalam dan saling menghargai. Yang lebih penting, rasa ingin tahu ini adalah kunci untuk tetap bersemangat dan tidak merasa terisolasi. Orang yang tidak berhenti belajar dan bertanya cenderung tetap energik dan relevan, bahkan di usia lanjut. Sebaliknya, mereka yang cepat merasa puas dengan kebiasaan mereka, seringkali menjadi lebih frustrasi dan terjebak dalam kenyamanan yang membatasi. Dengan menjaga rasa ingin tahu tetap hidup, kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang di sekitar kita untuk tetap terbuka dan terus tumbuh. Nomor 3. Kekuatan untuk menetapkan batasan tanpa rasa bersalah. Salah satu kekuatan terbesar yang bisa Anda miliki setelah usia 65 bukanlah kemampuan untuk menyenangkan semua orang, melainkan keberanian untuk mengatakan tidak dengan tenang dan tanpa rasa bersalah. Banyak orang jatuh ke dalam kebiasaan memberi, dan memberi, bahkan ketika itu menyakiti mereka sendiri. Mereka menerima gangguan, mentolerir ketidaksopanan, dan terus mengorbankan waktu serta energi demi menjaga perdamaian. Tapi kenyataannya, orang yang paling kuat, diam-diam lebih berharga daripada emas, adalah mereka yang tahu bagaimana melindungi batas pribadi mereka dengan lembut namun tegas. Menetapkan batas bukan berarti menjadi kasar atau egois. Ini tentang menyadari bahwa kedamaian batin Anda, waktu Anda, dan energi Anda adalah hal-hal yang pantas dihargai. Ketika Anda mulai menjaga ruang hidup Anda dengan lebih bijak, Anda tak hanya menjaga kesehatan mental, tapi juga menarik lebih banyak rasa hormat dari orang-orang di sekitar Anda. Yang sering dilupakan orang adalah ketika Anda membiarkan batas Anda dilanggar, Anda secara tidak langsung mengajarkan bahwa itu boleh dilakukan. Tapi ketika Anda menetapkan batas dengan jelas, Anda memberi sinyal bahwa waktu dan kehadiran Anda memiliki nilai. Orang-orang yang benar-benar peduli tidak akan marah karena batasan itu. Mereka akan menghargainya. Dan saat itulah Anda mulai merasakan sesuatu yang luar biasa. Hormat dari orang lain, dan lebih penting lagi, hormat dari diri sendiri. Menjaga batas bukan hanya soal mengatakan tidak. Ini soal mengatakan ya pada diri sendiri, pada kedamaian, kesehatan mental, dan kehidupan yang Anda ingin jalani tanpa beban tak perlu. Nomor 4. Kehadiran yang membawa kehangatan dan kenyamanan. Ada satu kekuatan yang seringkali luput dari perhatian, tetapi dampaknya begitu besar. Kemampuan untuk membuat orang lain merasa nyaman hanya dengan kehadiran Anda. Ini bukan soal menjadi pusat perhatian, bukan pula soal menjadi orang yang paling banyak bicara atau paling menghibur. Justru sebaliknya, ini tentang menjadi sosok yang tenang, penuh empati dan tulus, seseorang yang mampu menciptakan rasa aman dan damai hanya dengan berada di dekatnya. Orang-orang seperti ini memiliki sesuatu yang langka. Kehangatan batin yang mengalir tanpa perlu diumbar. Mereka adalah tipe orang yang Anda ingin duduki di samping saat berada di tengah keramaian. Mereka yang bahkan tanpa banyak bicara, mampu membuat Anda merasa diterima apa adanya. Mereka tidak menghakimi, tidak tergesa-gesa membalas kata-kata Anda, dan tidak menawarkan solusi instan. Yang mereka berikan jauh lebih bernilai, ruang untuk Anda menjadi diri sendiri. Kehadiran yang penuh ketulusan itu jauh lebih langgeng daripada ucapan-ucapan manis atau hadiah mewah. Kehangatan semacam ini melekat dalam ingatan orang, jauh setelah percakapan berakhir. Mereka ingat bagaimana Anda membuat mereka merasa aman. Mereka mengingat senyum yang tulus, suara yang menenangkan, dan sikap yang menunjukkan bahwa mereka berarti. Hal yang indah adalah kualitas ini justru tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya usia. Berkembang dari pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan cinta yang tulus. Ini adalah kekuatan yang tak tergantikan, yang menjadikan seseorang lebih berharga dari segala harta yang ada. Nomor 5. Kemampuan untuk menemukan kegembiraan dalam kesederhanaan. Ada satu rahasia kehidupan yang sering terlambat disadari, tapi ketika ditemukan, ia mengubah segalanya. Menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Bukan karena kita menyerah pada impian besar, tapi karena kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati tak selalu datang dari pencapaian besar atau pengalaman mewah. Justru sebaliknya, ia tersembunyi dalam momen-momen kecil yang mudah terlewat. Secangkir kopi di pagi hari, cahaya matahari yang hangat di wajah,
tawa yang jujur bersama teman lama, atau hanya duduk diam dalam ketenangan. Orang-orang yang diam-diam lebih berharga daripada emas adalah mereka yang sudah menguasai seni ini. Mereka tidak butuh keramaian untuk merasa hidup, tidak perlu pencapaian besar untuk merasa berarti. Mereka cukup dengan apa yang ada di hadapan mereka, dan dari sanalah ketenangan mereka terpancar. Kehidupan yang mereka jalani penuh dengan apresiasi terhadap hal-hal sederhana yang kebanyakan orang anggap biasa saja. Tetapi bagi mereka, itu adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Sayangnya, terlalu banyak orang menghabiskan masa tuanya dengan menatap ke belakang, meratapi yang telah hilang, membandingkan hidup dengan orang lain, meyakini bahwa kebahagiaan sudah lewat. Padahal, orang yang paling berharga justru adalah mereka yang memilih untuk hidup di sini dan saat ini. Mereka yang tidak membuang waktu mengeluh tentang hal yang tak bisa diubah, yang memilih untuk tidak membiarkan gangguan kecil merusak kedamaian mereka, dan yang setiap harinya dengan sadar memilih untuk tetap bersyukur. Ini bukan soal berpura-pura bahwa hidup selalu mudah, tetapi tentang melatih diri untuk melihat cahaya di sela-sela bayangan. Nomor 6. Rasa hormat diri yang dalam. Tak bisa digoyahkan siapapun. Ada kekuatan yang begitu tenang, tapi luar biasa kuat dalam diri seseorang yang tahu persis siapa dirinya. Seseorang yang melangkah dengan penuh martabat, tidak sibuk mencari pengakuan dari luar, dan tidak membiarkan usia mendikte nilai dirinya. Rasa hormat diri yang dalam seperti ini bukan hanya sesuatu yang langka, tapi juga salah satu hal paling berharga yang bisa dimiliki seseorang di usia 65 tahun ke atas. Mereka adalah sosok yang tidak tergantikan, bukan karena keras kepala atau membanggakan diri, tetapi karena mereka hidup dengan ketegasan yang lembut dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Banyak dari kita di masa-masa muda terlalu sering terjebak dalam usaha untuk disukai, diterima, atau memenuhi ekspektasi orang lain. Tetapi seiring waktu berlalu, orang-orang yang diam-diam menjadi sangat berharga adalah mereka yang mulai menyadari, aku tidak perlu membuktikan diriku pada siapapun. Mereka berhenti mengejar validasi. Mereka mulai berkata tidak tanpa merasa bersalah dan memilih untuk tidak menyia-nyiakan energi untuk orang-orang yang tak pernah benar-benar melihat nilainya. Yang paling penting, mereka mulai berkata ya pada diri mereka sendiri, memilih untuk menghargai dan memprioritaskan diri mereka. Rasa hormat diri bukan tentang menjadi sombong atau menutup diri. Itu tentang berdiri tegak, bahkan ketika orang lain meragukanmu. Tentang tahu bahwa kamu tidak harus menyesuaikan diri demi kenyamanan orang lain. Tentang percaya bahwa tanpa pencapaian besar atau pujian dari luar, kamu tetap cukup. Karena kamu tahu betul apa yang kamu bawa dalam hidup ini, dan itu tidak ternilai. Seiring berjalannya waktu, rasa hormat diri yang kokoh ini justru semakin memancarkan kekuatan yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Sebelum kita benar-benar menutup video ini, coba luangkan sedikit waktu untuk merenung. 6 hal yang kita bahas tadi bukan tentang seberapa banyak yang Anda miliki, seberapa terkenal Anda, atau seberapa tinggi pencapaian Anda. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang cara Anda membawa diri setiap hari, bagaimana Anda memperlakukan orang lain, dan bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup ini dengan niat dan makna. Orang-orang yang diam-diam lebih berharga dari emas bukanlah mereka yang mengejar sorotan atau sibuk mencari pengakuan. Mereka adalah mereka yang membiarkan kebaikan tumbuh dari dalam, yang menumbuhkan kebijaksanaan melalui pengalaman, dan yang memeluk rasa hormat terhadap diri sendiri seperti hal paling berharga yang mereka miliki. Dan hal terindahnya, kualitas-kualitas itu tidak memudar dengan waktu, justru makin bersinar. Tapi jangan salah, hal-hal ini tidak datang begitu saja. Mereka butuh kesadaran, butuh pilihan yang berani, butuh komitmen untuk terus bertumbuh. Bahkan saat dunia mengajak kita untuk tetap sama. Jika Anda mendengar satu atau dua hal tadi dan merasa, ya itu aku, atau mungkin itu adalah sesuatu yang ingin aku bangun, maka percayalah, Anda sedang melangkah ke arah yang tepat. Karena kualitas-kualitas ini bukan hanya membuat orang lain menghargai Anda, tapi membuat Anda mulai menghargai diri sendiri dengan cara yang lebih dalam dan sejati. Sekarang, saya ingin mendengar langsung dari Anda. Dari ke-6 hal tadi, mana yang paling menyentuh hati Anda?
Apakah Anda sudah mulai menerapkannya dalam hidup? Atau ada satu yang ingin benar-benar Anda fokuskan mulai sekarang? Ceritakan di kolom komentar. Saya selalu senang membaca cerita-cerita Anda, dan seringkali komentar-komentar itu justru menjadi sumber inspirasi baru bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Jika ada satu hal saja yang Anda pelajari dari video ini dan merasa itu berarti, bagikanlah. Ceritakan bagaimana Anda akan membawanya ke dalam hidup Anda sehari-hari. Komentar dan dukungan Anda bukan hanya memberi semangat bagi saya, tapi juga menciptakan ruang yang penuh makna bagi komunitas ini. Dan jika video ini memberi nilai untuk Anda, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan bagikan pada orang yang mungkin juga membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah tumbuh, tetaplah bersinar, dengan cara Anda sendiri.